Tak kasih contoh, ini jarang saya sampaikan, B. Saya diundang acaranya Uya Kuya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan bel notifikasi. Sorry ya. Tambahnya tambahin begini. Mulai. Ayo, dibuka lah kok. Sekali-kali aku penting pengen sambutan kok. Di sini. Mau DJ gua mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita semuanya, Babe Tuning. Saya kenal beliau sejak dulu belum punya apa-apa sampai sekarang juga nggak punya apa-apa. Dan saudara saya Kohuhu, yang saya sering lupa kalau siang jumpa sama beliau dulu di resto, saya bilang, "Koh, kamu bangun tidur ya? Kenapa? Kok kamu sipit ngawur? Aku ki Cino." Saya lupa kalau dia itu Cina. Bersyukur saya hari ini bisa hadir. Saya sebenarnya kemarin hari ini harusnya saya di Jakarta, karena harusnya hari ini episode pertama saya di iNews TV Story Gus Miftah, tapi karena Koho telepon saya tunda demi Koho syuting saya minggu depan di Jakarta. Ngomong soal tempat ini, walaupun sekarang kayaknya lebih bagus, saya sudah masuk sekitar 10 tahun lalu ketika saya kenal dengan Babe Tuning. Satu ilmu yang saya dapat dari Babe Tuning dan sampai hari ini masih saya ingat apa? Dulu ngomong soal sedekah. Karena kalau di gereja itu ada istilah 1/10. Sementara kalau orang Islam ada istilah zakat 2,5%. Ya Mbak ya? Tuh, silakan Mbak-mbak mulutnya ditutup pakai masker, yang penting telinganya tidak. Saya curiga kamu pakai masker itu, entah karena takut corona, takut kamera, atau yang ketiga, merongos. Kayaknya merongos kayak. Santai Mbak, kalau kamu merongos, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Waktu itu Kau Tuning bilang begini sama saya, "Gus, saya itu punya prinsip. Yang prinsip ini saya nggak tahu kapasitas beliau sebagai jemaat gereja atau sebagai kawan saya Cina, saya nggak tahu." Beliau dulu bilang begini, barangkali Babe Tuning juga lupa bahasa itu. Beliau ngomong sama saya begini, "Gus, orang itu kalau makan terus nggak ada yang keluar nggak sehat." Babe masih ingat nggak Be ya? Orang itu kalau minum terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Demikian juga dengan harta. Harta itu masuk terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Maka saya dengar dari kawan-kawan saya gereja, Koh Tuning ini termasuk orang yang yang sangat terkenal dengan kedermawanannya. Dan itu kemudian betul-betul jadi inspirasi saya ketika saya berbicara tentang sedekah. Saya dulu kenal Babe Tuning pertama kali ngaji di Liquid dan di Teras Cafe itu. Saya ingat betul, saya punya motor itu STN kanan, Vario biru. Jadi kalau saya ngaji sama Mas Rona di sini dalam keadaan hujan itu saya masuk sudah kehujanan. Dan gak ada satu LC pun yang melirik saya, Be. Kere. Pokoknya ndelok ke wong numpak motor iki gimana lah. Ya. Masih ingat Mas Rona ya? Kalau saya kehujanan masuk ke sini itu ya begitulah itu loh. Dan saya maklumi itu. Maka kalau kemudian kemarin saya dibabat habis sama netizen itu, Miftah Ustadz yang cinta dunia. Lah dari mana? Mau saya pernah miskin kok. Kalau kemudian perkembangan zaman kemudian kita berubah, ya lumrah lah.
Saya bilang begini ya, bedakan antara keinginan dengan kenyataan. Saya mau tanya sama mbak-mbak, Mbak, kalau Anda disuruh milih, Anda pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Miskin, dermawan. Nah, miskin dermawan, dermawan ki ya apa nih gitu loh. Bohong gitu, nggak mungkin. Nah, miskin dermawan, ada tamu masuk, saya miskin mbak tapi dermawan. Sok atuh oman ngapusi. Bohong itu. Angel itu. Pasti orang-orang itu milihnya apa? Kaya dan dermawan. Yang dipilih ini pasti yang tidak ada. Padahal pertanyaannya, kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan. Sama halnya dulu ketika kiai saya bertanya begini, Miftah, kalau kamu besok cari istri, pilih yang mana? Cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Waktu itu saya jawab, karena pilihannya cuma dua itu. Saya jawab, cantik walaupun belum solehah. Kiai saya tanya, alasan kamu apa? Jawaban saya sederhana kok. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Oh. Tapi kalau istri saya solehah, jelek rupanya, jelek wajahnya, mohon maaf Yai, menjadikan cantik mahal harganya. Wong wedok saiki dilawan. Ya kan? Wong wedok saiki lah aneh kok, gitu loh. Hidup sambungan, alis kerokan, untu bekelan, sandal yo jinjitan, otang yo ketok gede yo mergo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok, wong lanang gaweane ngapusi lah cangkemmu yuyu, sing ngapusi ki awakmu ki lho tak kandhani. Kenapa itu kemudian saya canakan? Begini Mbak, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Saya meyakini, walaupun situasi pandemi seperti hari ini, gara-gara corona, kamu masih bisa bekerja di tempat seperti ini. Kalau kemudian untuk mencukupi kebutuhanmu sehari-hari, saya yakin cukup. Nggak cukup itu kenapa? Karena yang kamu turuti bukan kenyataan, tapi keinginan. Jadi sing dibayangke iki sing dhuwur-dhuwur banget gitu loh. Maka dulu saya pernah survei, kenapa orang itu kerja jadi LC umpamanya, jadi pemandu karaoke, kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Karena kan tugas kalian cuma satu kan, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Saya kemarin bilang kok sama Koho, Liku itu punya karaoke keluarga. Bukan karaoke keluarga Gus, iya karaoke keluarga berantakan. Coba kamu kerja di sini, berapapun itu pasti ada gaji. Yang kemudian menjadi persoalan adalah keinginan kamu itu lebih dominan daripada kenyataannya. Kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari cukup kok gitu. Maka disitulah di saat seperti ini harus mengedepankan syukur, jangan mengedepankan sambat. Sekarang kan jelas lockdown. Kamu tahu lockdown itu apa? Lockdown, otaknya ngelok, pendapatan down. Kalau di Jakarta malah PSBB. Nah, PSBB ini banyak terjadi di room karaoke. PSBB, perasaan sing bien-bien. Perasaan sing bien-bien. Ujian ini tidak akan lama. Saya sering mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita itu yang terlalu lemah. Makanya kemudian apa? Bertahun-tahun kita bekerja, baru 4 bulan dikasih corona oleh Tuhan kita sambat. Pertanyaan saya, kamu kemarin kerja bertahun-tahun uangnya di mana? Ini baru 4 bulan loh. Bertahun-tahun kamu kerja, kemudian oleh Allah diuji dengan corona yang baru 4 bulan. Yang terjadi apa? Kita sambat. Kita sambat. Saya kemarin di Jakarta itu masuk ke stasiun TV, ketemu sama teman-teman artis itu. Jadi di samping
kantor kamar sebelah saya itu ada banyak artis itu nangis-nangis. Saya tanya sama kawan saya ini, manajer saya di Jakarta, itu kenapa mereka nangis? Gimana nggak nangis, Gus? Sudah kadung kredit apartemen, sinetronnya tidak diperpanjang. Ini bagi saya apa? Kesalahannya itu di manajemen. Lah, saya berharap kawan-kawan di Liquid ini cobalah belajar manajemen. Kan begini kok, saya itu melihat anak-anak ya yang kerja di kafe itu atau di karaoke, itu kan latar belakangnya macam-macam, B. Ada yang bener-bener latar belakangnya satu, berangkat ke sini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, baik orang tuanya maupun keluarganya di rumah, pengen menyekolahkan anak, pengen membahagiakan orang tua, ini banyak. Yang kedua, alkoholik. Artinya alkoholik apa? Memang punya basic senengannya minum. Daripada beli, ya udah jadi LC sekalian. Toh minum nggak perlu beli. Nah, yang biasanya paling awet kerja di dunia malam itu yang kedua ini. Kalau punya jiwa alkoholik, daripada saya beli minum, mendingan saya kerja sekalian di Liquid. Toh saya ada tamu, ngerom, saya nggak perlu beli minum. Tapi kadang-kadang yang nggak habis saya pikir apa? Begitu waktunya off, harusnya istirahat di rumah, perutnya sekali-kali kosong dari alkohol. Kadang-kadang yang kamu lakukan apa? Malah nyeluk kancane mendem dewe ning kos-kosan. Goblok, goblok gitu loh. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya rambutnya dicat biasanya. Dan kadang-kadang nggak logis ya. Di Liquid minumnya branded itu loh, karena dapat dari tamu. Minumnya minuman yang punya nama lah. Begitu neng omah ya Allah, neng Liquid ngombene Civas. Neng omah ya Civas, ciu plastikan. Ya Allah itu loh. Kere banget tapi. Neng Liquid ngombene Jack Daniel, Black Label, Red Label. Begitu neng kos-kosan, oplosan itu loh. Dan yang lebih parah lagi apa? Off justru tidak digunakan untuk istirahat, tapi malah dugem di kafe tetangga. Wong yono kok iki. Wih goblok banget aku gitu loh. Harusnya apa? Begitu kamu itu kerja off sehari saja kan dimaksimalkan. Yang punya anak kan di sini banyak lah. Teman-teman yang kerja di sini sudah punya anak, kelasnya yo BPJS lah. Budget pas barisan para janda sosialita. Wah, itu kan. Kan banyak tuh janda di sini. Santai aja, Nduk, kalau kamu janda. Saya bilang, santri saya bilang, "Abah, saya malu. Kenapa istri saya janda?" Oh, goblok. Kalau kamu punya istri janda, banggalah. Kenapa? Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis, tapi rasa janda. Wah. Mbak janda, ingatlah. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Jelas kok, janda semakin di depan. Kenapa? Lah duda, duda kere sopo sing gelem. Jadi manajemennya ini loh. Yang ketiga biasanya apa? Saya dulu nemu di teras. Saya tanya, kamu kenapa jadi LC, Nduk? Saya itu mahasiswi, Gus. Terus saya sudah tidak bisa membiayai kuliah saya lagi. Terus gimana? Ya saya bekerja supaya saya dapat kuliah supaya saya dapat uang bisa kuliah lagi. Tujuannya itu rata-rata bagus kok kerja di sini. Tapi kemudian yang terjadi apa? Begitu dapat duit, lupa dengan tujuan awal. Mbak-mbaknya yang dapat duit, yang tadi berangkat ke Liquid, bekerja untuk membahagiakan orang tua di rumah. Begitu dapat uang, lupa dengan keluarganya di rumah. Ini banyak. Yang tadinya niat kerja di sini supaya apa? Supaya bisa melanjutkan kuliah. Begitu dapat uang, lupa dengan kuliahnya. Sudah terlena. Gitu. Lah, kalau selama ini kalian bertanya-tanya, salah satu tujuan pengajian saya di kafe dan klub malam itu apa? Untuk mengingatkan niat awal kalian ketika masuk kerja. Ketika kerja di sini, yang paling sering menjadi kambing hitam itu siapa? Setan sama iblis.
Ketika dapat uang, uangnya habis. Kalian dengan santainya ngomong apa? Yo maklum Gus, uang setan dimakan iblis. Yang ada itu bukan uang setan dimakan iblis, tapi kalian yang pegang uang lah yang kayak setan, yang kayak iblis. Betul nggak? Lah duit-duit itu guayane ini loh. Maka kan kita di sini, kalau bahagia ya biasa-biasa saja, kalau susah ya biasa-biasa saja, Nduk, itu loh. Kalau senang, ya standar-standar saja itu loh. Kalau lagi susah, ya biasa-biasa saja itu loh. Kita itu kalau punya uang, guayane ya Allah, jangan omongannya dhuwure ra umum. Lah kalau lagi punya uang itu ngemol. Status di WA apa? Ngemol dhisik ndak edian. Jan. Guayane itu loh. Kesenggol kancane dik ngamuk. Piro regane cangkemmu tak tukune kene. Itu kalau lagi punya uang. Begitu nggak punya uang, ya Allah, raine kaya kotak infak tak kandani. Itu berarti apa? Ada manajemen yang salah. Manajemen yang salah. Saya bisa ngomong seperti itu karena saya pernah merasakan satu titik di mana saya nggak punya uang sama sekali. Bagaimana kemudian saya harus mampu bangkit dengan memanage kehidupan saya. Lah, tak pikir Nduk ya, kalau kemudian kita ngomong apa UMP atau UMR di Jogja lah, upah minimum provinsi atau upah minimum regional, tak pikir kamu kerja di sini ini lebih dari UMP ya kok ya. Pendapatan anak-anak kita itu lebih dari UMR kok, saya yakin itu. Cuman persoalannya apa? Gaya hidup kamu itu yang terlalu tinggi gitu loh, terlalu tinggi. Masih punya HP, HP-nya bagus, keluar iPhone terbaru harus beli, menyesuaikan dengan yang lain. Kalau itu kemudian yang kamu lakukan, selamanya kamu nggak akan cukup, Nduk. Dan biasanya yang menjadi racun anak-anak itu siapa? Mami-maminya itu loh. Mami. Begitu mau tanggal muda, mami ini sudah siap-siap. Dodolan sepatu, dodolan baju, dodolan parfum. Dan ini menjadi setan gitu loh. Ayo nanti bayarnya kalau sudah gajian saja gitu loh. Betul seperti itu, Dok? Maminya juga datang, ya melu guyu gitu loh. Bajunya ya coklat. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Begitu waktunya gajian, uangnya sudah habis, mergo dikeroyok karo mami nih gitu loh. Ini mode terbaru, ini mode terbaru, mode terbaru. Ya gimana itu loh. Coba yuk, saya kemudian di tengah-tengah pandemi seperti ini, saya mengajak semuanya untuk bersyukur lah. Coba Nduk kamu bayangkan, dulu kamu berangkat dari desa, entah dari manapun kamu berasal. Walah, kamu kan cantik baru sekarang toh. Ya. Bagaimana kita nggak bersyukur dulu? Cantik juga baru sekarang toh. Kamu berangkat dari desa, ya Allah, sandalnya jepit selen gitu loh. Iya kan? Dulu berangkat dari desa paling pol sandalnya ATT. Wah, awet tekan tua. Sak dandan-dandane lah coba. Iya kan? Begitu kamu kenal dengan Yogyakarta, terlebih dengan Liku dan dunia malam yang ada di dalamnya, kan semuanya berubah nih. Dulu wajahnya masih natural, wah sekarang palsu semua. Sudah wes. Ya kan? Ya kan Mi? Oh, itu kan alisnya ya Allah ganti buntut kalau jengking. Wah. Rumang somrongos untungnya dikawati. Wah. Jos. Saya kalau lihat LC giginya dikawati saya takut. Itu pasti LC pelit. Gimana gigi saja dipageri kok apalagi yang lain. Hidung disontek. Wah, solikin. Gila. Silikon kok solikin gitu. Sehingga kemudian apa sifat-sifat seperti itu menjadikan kita kurang bersyukur. Maka disinilah kawan-kawan begini ya. Ini kan memang lagi musim ODP, orang duwe pendapatan. PDP lah pendapatan dipending. Tapi setidak-tidaknya bagaimana kemudian kita mengingat husnul tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan itu merupakan
setengah dari kehidupan. Coba saya mau tanya, terlebih kepada mbak-mbakku ini. Mbak, tolong dijawab. Yang pengen kerja di dunia malam seumur hidup ngacung? Ada nggak yang pengen kerja di dunia malam selama-lamanya? Yang pengen jadi LC selama-lamanya ngacung? Ayo mbak ngacung. Kalau toh kamu mau pengen jadi LC seumur hidup, tamu nih sing emoh. Ternyata tamu nih cepat mati, keracunan, susu kadaluarsa. Bro, minta minum dong, aku haus. Pelit amat lu ah. Kopi susu. Kopi susu. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Ada makanan yang paling membingungkan. Burung dara. Burungnya untuk siapa, darahnya untuk siapa? Makasih ya, Bro. Siap. Ya, kamu jomblo ya? Nggak apa-apa. Sejomblo-jomblonya kamu cepat berakhir, amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai bro, Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Betul. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, berarti kamu bukan manusia. Ya kalau kamu tidak punya pasangan, lumrah lah. Kan kamu kayak pisang. Apa itu? Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Maka kemudian apa? Tolong kawan-kawan bedakan makna rezeki dan gaji. Apa sih bedanya gaji dengan rezeki? Oh beda banget. Kalau ngomong gaji, orang kayak saya itu nggak punya gaji. Nggak punya gaji. Ya bagi saya kalau saya kontrak dengan TV kemudian saya dikasih, menurut saya itu bukan gaji sih. Karena saya juga tidak masuk ke rekening saya, itu masuk ke rekening anak-anak pondok. Orang itu lebih percaya dengan gaji, tapi nggak percaya dengan rezeki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Saya ulangi ya. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Sekarang kalau ngomong gaji, sing wani gaji babe tuning sapa? Apa coba? Wong babe tuning itu pekerjaannya cuma jalan-jalan. Babe tuning itu punya kafe mau bayar arisan tok tak kandani. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Pertanyaannya, apa sih bedanya gaji dengan rezeki? Gaji itu pakai bil, rezeki nggak ada bilnya. Gaji itu ada slipnya, rezeki nggak ada slip gajinya, nggak ada slipnya. Bener nggak? Gaji itu bentuknya uang, rezeki itu bentuknya belum mesti uang. Gaji diambil dengan kerja, rezeki dengan ibadah dan takwa. Gaji itu bulanan, rezeki itu kapanpun bisa datang. Persoalannya adalah banyak di antara kita ini yang lebih percaya dengan gaji tapi nggak percaya dengan rezeki. Yang sering saya ceritakan itu, dulu ketika saya mau menikah, mertua saya kan tanya begini, kamu sudah bekerja? Belum. Punya penghasilan? Belum. Punya pekerjaan? Tidak. Gitu. Kemudian dia ngomong, kalau kamu nggak punya pekerjaan, besok bagaimana dengan anak istri kamu? Saya bilang, bapak mertua, Anda tahu nggak entung? Entung ini bahasa Indonesia ini apa ya? Apa? Apa leh? Kepompong. Kamu tahu kepompong tak, Duk? Entung kepompong itu di dalam daun pisang. Nggak pernah keluar dari daun pisang. Begitu dibuka, lemu. Orang entung kuru kira ono. Nggak ada kepompong kok kurus. Apa mana entung kok setruk? Orang ono itu. Nggak ada. Itu artinya apa? Entung kepompong yang ada di dalam daun pisang sekalipun rezekinya dijamin oleh Tuhan. Dijamin, pasti dijamin. Masa kita kalah dengan kepompong? Lagunya anak kecil itu B yang paling saya sukai cuma satu. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Cecak ini seharusnya protes dengan Tuhan. Kenapa? Cecak itu mencari rizki, alatnya cuma satu. Apa B? Lidah.
ilat. Rezekinya mabur, bentuknya apa? Nyamuk. Tapi keadilan Tuhan. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cicak? Coba Anda jawab. Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cicak? Cicak yang mohon maaf, nyamuk yang mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk, hap. Modalnya cuma lidah. Coba kita, Mbak Elsie modalnya apa? 2 tangan, 2 kaki. Masih dikasih anugerah untuk nyanyi. Jadi di room dibayar karena nyanyi. Bahkan kalau mulutnya ini sudah tidak bisa nyanyi, masih bisa bekerja dengan alat yang lainnya. Lidahnya juga ikut bekerja. Tak kasih contoh, ini jarang saya sampaikan, B. Saya diundang acaranya Uya Kuya. Yang saya menyesal datang acara itu sampai hari ini. Ini ada anak-anak YouTube toh. Saya katakan saya menyesal datang acara itu waktu itu.